hubungan bilateral antara Australia dan Indonesia. Hubungan tersebut sudah terjalin dengan kuat sejak tahun 1945 dan hingga pada saat ini. Tidak hanya itu, letak geografis antara Indonesia dan Australia menjadi salah satu faktor hubungan bilateral dapat terjalin dengan sangat baik. Lokasi yang berdekatan memungkinkan interaksi kedua negara ini menjadi lebih mudah. Negara Indonesia yang kaya akan sumber daya alam dan budaya tidak akan dapat dikelola dengan maksimal apabila sumber daya manusia yang dimiliki berkualitas rendah. Ketidakmampuan dalam mengelola sumber daya alam akan menjadi rintangan dalam memenuhi kebutuhan negara. Maka dari itu, pemerintah Indonesia mulai meningkatkan kerjasama dengan Australia, yaitu merancang dan mempersiapkan program pengembangan pendidikan yang dimiliki oleh Badan Pengembangan Internasional Australia atau disingkat dengan AusAid, yang menyediakan bantuan resmi untuk negara-negara berkembang, terutama di wilayah Asia Pasifik dan Afrika, dengan tujuan utamanya yaitu meningkatkan akses pendidikan dasar, peningkatan kualitas dan standar, dan penguatan tata kelola pendidikan dan mekanisme akuntabilitas di Indonesia. Peningkatan pendidikan dasar adalah salah satu target utama dari kerjasama Indonesia dan Australia. Dukungan ini dianggap dapat membantu Indonesia dalam meningkatkan kualitas dari sistem persekolahan dasar dan menengah pertama sampai batas-batas tertentu. Pada 2010, tercatat sebanyak 18.000 pelajar Indonesia menuntut ilmu di berbagai lembaga pendidikan di Australia, termasuk 740 warga Indonesia mengikuti program beasiswa dari pemerintah Australia. Australian Consortium for In-Country Indonesian Study atau ACIS berdiri sejak 1994 untuk mengembangkan dan mengkoordinasi mahasiswa Australia dan mahasiswa asing di Australia yang ingin menyelesaikan program studi mereka di Universitas Mitra di Indonesia. Selain program-program tersebut, Australia dan Indonesia menjalin kerjasama mereka dalam bidang pendidikan, seperti yang dikatakan oleh Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop. Keseluruhan dana bantuan yang disetujui adalah $93.000 atau hampir 1 miliar rupiah. Selain kerjasama dengan kedua program ini di bidang pendidikan, terdapat beberapa program kerjasama di bidang pendidikan lainnya, yaitu UniBridge. Program yang dilakukan oleh Australia Indonesia Institute lainnya adalah di bidang pendidikan, penelitian, dan seni. Mengingat banyaknya pelajar dari Indonesia yang belajar di universitas yang ada di Australia, serta bantuan yang diberikan oleh pemerintah Australia dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Direncanakan, Australia juga akan menjadikan kampus asing pertama di Indonesia, yakni Universitas Monash Australia. Alasan Australia ingin bekerja sama di bidang pendidikan dengan Indonesia adalah karena tindakan Australia ini dianggap sebagai upaya mendekatkan diri dengan bantuan yang disebut dengan soft power. Bahkan, sampai saat ini Australia masih saja membantu Indonesia untuk kepentingan negaranya yang strategis seperti mengelola pencari suaka ilegal, pusat penahanan pencari suaka di luar Australia, serta diplomasi ataupun ekonomi termasuk juga kesepakatan dagang, serta menguntungkan perusahaan yang ada di Australia. Hubungan bilateral Indonesia-Australia dalam bidang ekonomi. Negara Australia selama bertahun-tahun telah menjalin hubungan baik dengan Indonesia. Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement atau yang disebut IACEPA merupakan sebuah bentuk kerjasama antara Indonesia dan Australia. Kerjasama di bidang ekonomi ini dituangkan ke dalam perjanjian dengan maksud menjadikan kedua negara tersebut sebagai economic powerhouse. Setelah melalui proses negosiasi yang panjang, kini akhirnya IACEPA telah resmi diberlakukan tepatnya pada 5 Juli 2020. Selanjutnya di dalam bidang investasi, IACEPA telah mengeluarkan sejumlah langkah dalam upayanya untuk meningkatkan akses pasar jasa antar kedua negara, di mana terdapat pertumbuhan investasi dari Australia di Indonesia dan juga sebaliknya. Di sektor perdagangan digital atau e-commerce yang secara khusus membahas penggunaan pusat data perdagangan dengan menempatkan dokumen mengenai bea cukai, impor, dan ekspor tersedia secara daring untuk meningkatkan efisiensi dan kelancaran pergerakan barang antara kedua negara. Seperti yang kita tahu, Indonesia memiliki banyak e-commerce yang telah berkembang dan maju seperti Tokopedia, Bukalapak, Gojek, dan Traveloka. Hal ini akan memberikan keuntungan bagi Australia, di mana e-commerce yang dimiliki oleh Indonesia memiliki prospek pertumbuhan yang signifikan dan substansial. Pemerintah akan meningkatkan kerjasama perdagangan dengan Australia. Tahun lalu, kinerja dagang dengan Australia disebut menurun hampir 9% akibat pandemi COVID-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan akibat pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020 mengalami kontraksi, terutama pada kuartal kedua, tetapi secara bertahap pulih pada kuartal ketiga dan keempat. Pada kuartal kedua tahun 2021,
pertumbuhan diperkirakan akan meningkat sangat kuat sekitar 7%. Namun, sama seperti negara lain di dunia, termasuk Australia, Indonesia juga telah menyebar varian COVID Delta yang membuat pemerintah melakukan lebih banyak pembatasan mobilitas masyarakat. Pernyataan ini disampaikan melalui konferensi pers Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi bersama Menteri Perdagangan, Pariwisata dan Investasi Australia, Dan Tehan, pada Rabu siang secara virtual. Pertemuan yang digelar secara virtual Economic Trade and Investment Ministers Meeting atas peningkatan kerjasama bidang ekonomi bilateral dan global. Turut hadir sebagai delegasi Indonesia diantaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai pemimpin delegasi Indonesia, Menteri Perdagangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Investasi yang diwakili oleh Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal, dan Duta Besar Republik Indonesia di Canberra. Muhammad Lutfi menyebutkan perdagangan Indonesia ke Australia terpangkas 7,1 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 8,8% pada 2020 lalu. Lutfi menambahkan perdagangan kembali naik 65% pada Januari hingga Juni tahun ini, dan Dan Tehan juga menyebut akan meningkatkan kerjasama ekonomi antar kedua negara yang lebih komprehensif di sektor perdagangan, pariwisata, dan investasi. Terkait dengan kerjasama maritim, Juwono Sudarsono, mantan Menteri Pertahanan Indonesia, pernah mengatakan bahwa kedua negara telah sepakat untuk melakukan patroli perairan bersama antar angkatan laut kedua negara. 88 patroli ini dibutuhkan mengingat ancaman keamanan yang berdimensi maritim dewasa ini terus meningkat, seperti nelayan ilegal, penyelundupan manusia, senjata dan barang, terorisme yang juga memanfaatkan lemahnya pengawasan perairan, khususnya perairan Indonesia. Indonesia dan Australia terus bekerja sama erat untuk menangani ancaman keamanan maritim bersama. Kerjasama maritim ini meliputi latihan kapal patroli yang terjadwal serta latihan surveilansi yang melibatkan pesawat patroli. Selain itu, masing-masing negara menyumbang pesawat patroli maritim, kapal angkatan laut, serta staf markas besar. Dari pihak ADF menggunakan kapal perang Mary Burrough dan Albany serta AP-3C Orion, sedang Indonesia mengirimkan korvet KRI Wiratno dan Hasan Basri serta pesawat TNI NC-212. Bulan April kemarin, antara ADF dan TNI melakukan patroli keamanan maritim terkoordinasi guna menangani ancaman maritim di sepanjang perbatasan zona ekonomi eksklusif kedua negara. Operasi ini meliputi penegakan hukum berkoordinasi, pertukaran informasi, interoperabilitas, dan latihan SAR yang dirancang untuk mengembangkan dan meningkatkan kinerja operasi gabungan di perairan dan di udara. Sejak awal 1970-an, Indonesia telah menjadi tujuan utama wisata bagi warga negara Australia. Australia telah menjadi sumber wisatawan yang penting bagi Indonesia. Salah satu bentuk hubungan antara Australia dan Indonesia yang dirasakan oleh masyarakat luas adalah hubungan dalam bidang pariwisata. Karena kedekatan jarak antar kedua negara tersebut dan juga hubungan baik antar kedua negara. Tetapi pada masa pandemi COVID-19 ini, seperti negara-negara lain yang terdampak, sektor pariwisata dari kedua negara cukup terdampak dengan berat. Hal ini tentu mempengaruhi hubungan antara Australia dan Indonesia. Dan apabila dilihat dari angka statistik, Indonesia adalah tujuan pariwisata terbesar kedua bagi masyarakat Australia dengan sekitar 910.000 masyarakat Australia yang datang ke Indonesia pada tahun 2012. Dan sebaliknya, Australia menjadi tujuan pariwisata terbesar ke-12 dari masyarakat Indonesia. Salah satu destinasi yang paling sering dikunjungi oleh turis Australia di Indonesia adalah Pulau Bali, dengan kurang lebih 1,2 juta jiwa turis asing dari Australia yang mengunjungi Bali pada tahun 2019. Ini pemerintah Indonesia melalui Kemenparekraf atau Baparekraf memperkuat kerjasama dengan Australia dalam upaya memulihkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang terpuruk akibat pandemi COVID-19. Dalam menghadapi tantangan dan melihat peluang yang ada, pemerintah Indonesia dan Australia akan melakukan pertemuan virtual untuk saling berbagi informasi terkait langkah yang sudah diterapkan untuk memulihkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif,
serta untuk mengeksplorasi potensi kerjasama ekonomi kreatif antara Indonesia dan Australia. Lingkup kerjasama meliputi penyiaran, seni visual termasuk kria, fine arts, fotografi, dan industri kreatif termasuk seni pertunjukan, screen production yang terdiri atas animasi dan efek visual, game, musik, literatur dan penerbitan, desain, fashion, arsitektur, warisan budaya, dan sebagainya. Hubungan bilateral Indonesia dan Australia di bidang militer. Hubungan ini telah berlangsung sejak tahun 1970. Awalnya lebih banyak dilakukan dalam bidang bantuan alat utama sistem pertahanan negara atau alutsista dan pelatihan teknis terkait alutsista. Nah, kemudian pada tahun 1990 hubungan kerjasama pertahanan kedua negara semakin menguat seiring dibahasnya isu-isu ancaman senjata pemusnah massal, keamanan maritim, serta penyeludupan. Pada tahun 1995, kedua negara menyetujui kesepakatan pertahanan yaitu Agreement on Maintaining Security atau AMS karena prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Namun hanya berlangsung selama beberapa tahun saja. Pada tahun 1999, AMS dihentikan karena dijajah pendapat yang diadakan di Timor Timur. Pada 2001, kerjasama pertahanan keamanan Indonesia dan Australia mulai terbentuk kembali. Kedua negara melakukan pertemuan yang dilakukan di Forum Dialog IAD-SD. Kemudian, pada 13 November 2006, bertempat di Lombok, NTB, Indonesia, dan Australia meningkatkan hubungan kerjasama pertahanan mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Hal itu ditandai dengan ditandatanganinya perjanjian yang dikenal dengan Perjanjian Lombok. Pada tahun 2017 lalu, Menteri Pertahanan RI Ria Mizar dan Menteri Pertahanan Australia Mary Spain melakukan pertemuan dalam forum Defense Minister Meeting di Fleet Base East Garden Island, Sydney, Australia. Pertemuan ini merupakan pertemuan reguler setiap tahunnya. Di dalamnya ada pembahasan tentang dinamika keamanan regional dan peningkatan kerjasama antar Indonesia dan Australia bersama kelompok kerja operasi pemeliharaan perdamaian untuk periode tahun 2017 hingga 2020. Hubungan Indonesia dan Australia juga dapat kita lihat di mana Indonesia dan Australia bersama-sama mengetuai ADMM Plus Expert Working Group dalam bidang peacekeeping operation dari tahun 2017 sampai 2020. Nah, selain untuk membangun kerjasama bilateral di bidang peacekeeping operation, dalam pertemuan ini juga dibicarakan mengenai kerjasama di bidang industri pertahanan. Menteri Pertahanan Australia juga membahas mengenai kerjasama bidang ilmu pengetahuan dan teknologi pertahanan yang telah terjalin lama antara kedua negara. Dan sampai saat ini, apalagi di masa pandemi COVID-19, pimpinan militer kedua negara sepakat meningkatkan kerjasama dalam hal seperti latihan, pendidikan, dan dialog antar tentara negara untuk menyamakan persepsi, memadukan taktik dan teknik, serta mempertahankan kerukunan militer kedua negara.